Mari kita coba. Subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan topik kami yaitu mengenai brain and language atau perihal otak dan bahasa guys ya, bahasa dan otak. Jadi sebelum memulai presentasinya ada baiknya kita kenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang atau tak kenal maka kenalan. Maka dari itu kita kenalan dulu biar kenal dan sayang. Jadi perkenalkan dulu nama kelompok kita yaitu yang pertama Fajar Alamsyah dengan NIM 227, Nur Haliza Kusuma dengan NIM 266, Muhammad Farid 261, Sapina Sintia 271, Aulia Wahida Sapitri Maimuna Merasa Besi 238, Yulia Hirmiasari 272, Nungki Dia Pramesti 251, Dinda Putri Ramadhani 239, Izmi Aulia Subhan 267, dan Ilsa Paradisa Al-Munawaroh NIM 254. Oke, tanpa panjang lebar mungkin langsung saja kita mulai presentasinya agar durasi video ini tidak terlalu lama ya guys ya. Jadi yang pertama yaitu bahasa. Apa sih bahasa? Bahasa menurut Aminuddin tidak hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga menyertai proses berpikir manusia dalam usaha memahami dunia luar, baik secara objektif maupun imajinatif. Bahasa memiliki fungsi komunikatif, fungsi kognitif, dan fungsi emotif. Fungsi kognitif ini sendiri yaitu fungsi bahasa yang terkait dengan pikiran dan penalaran manusia merupakan kajian bidang linguistik kognitif. Linguistik kognitif menekankan berbagai hubungan dalam bahasa yang mewakili informasi dalam otak manusia. Kemudian bagaimana mengenai fungsi emotif dan fungsi dari komunikatif tadi ya. Cara penyampaian suatu pesan sering memanfaatkan bahasa yang digunakan untuk menciptakan suatu emosi tertentu kepada penutur. Cara penyampaian suatu pesannya adalah fungsi komunikatif bahasa. Kemudian penyampaian suatu pesan tadi menciptakan suatu emosi tertentu yang kemudian menjadi fungsi emotif dari bahasa tersebut. Otak terdiri dari dua hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kiri yang dihubungkan, kemudian hemisfer kanan oleh corpus callosum. Tiap hemisfer terbagi dalam bagian-bagian besar. Lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Kemudian, apa sih lateralisasi itu? Lateralisasi merupakan proses pengkhususan fungsi dari dua belah otak yang terjadi karena penyebelahan menjadi dua bagian, yakni hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Perkembangan tersebut biasa muncul pada saat anak menginjak usia 2 tahun sampai menjelang masa pubertas yang terjadi secara perlahan-lahan. Hadi Brown. Tes lateralisasi cerebral. Penelitian awal tentang lateralisasi fungsi cerebral membandingkan efek lesi hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Tetapi sekarang teknik-teknik lain juga digunakan. Tes sodium amital, tes pendengaran dikotik, dan pencitraan otak fungsional adalah 3 di antaranya. Yang pertama yaitu tes sodium amital. Tes sodium amital untuk lateralisasi bahasa atau WADA 1949 sering diberikan kepada pasien sebelum menjadi beda saraf. Dokter beda saraf menggunakan hasil tes untuk merencanakan operasi. Segala upaya dilakukan untuk menghindar kemungkinan merusak daerah korteks yang kemungkinan terlibat dalam bahasa. Tes sodium amital melihatkan suntikan kecil sodium amital ke dalam arteri karotid di salah satu sisi leher. Suntikan itu mengatasi hemisfer di satu sisi selama beberapa menit, sehingga kemungkinan kapasitas hemisfer yang lain untuk diakses. Pada tes ini, pasien biasanya disuruh sebutkan rangkaian yang sangat dikenal, seperti huruf-huruf alfabet, nama-nama hari, bulan, dan tahun, dan menyebutkan gambar-gambar objek yang biasa dilihat. Setelah itu, pasien juga disuruh mengulangi tes sebelumnya apabila hemisfer yang terspesialisasi untuk bicara, biasanya hemisfer kiri, dianestesi.
Pasien sama sekali bisu sekitar 1-2 menit. Setelah itu pasien bisa bicara lagi. Tes pendengaran dikotik. Tes pendengaran dikotik bersifat non-invasif. Jadi, tes ini dapat diadministrasikan pada subjek sehat dalam tes pendengaran dikotik standar. Kimura 1962. 3 digit yang diucapkan secara lisan dipendengarkan menggunakan earphone, digit-digit pasangan. Dipresentasikan secara simultan, satu pasang untuk masing-masing telinga. Contoh, seorang subjek mungkin mendengar sekuensi 392 melalui sebelah telinganya pada saat bersamaan mendengar sekuensi 1, 6, dan 4 di telinganya yang lain dan diminta melaporkan semua digit yang didengarkan. Kimura menemukan bahwa banyak orang melaporkan digit dengan jumlah yang sedikit, lebih banyak untuk digit yang diperdengarkan ke telinga kanan daripada telinga kiri, yang mengindikasikan spesialisasi hemisfer kiri untuk bahasa. Sebaiknya Kimura menemukan bahwa seluruh pasien yang telah diidentifikasi memiliki spesialisasi hemisfer kanan untuk bahasa oleh tes sodium amital menunjukkan hasil tes yang lebih baik untuk telinga kirinya dibanding telinga kanannya. Pencitraan otak fungsional. Lateralisasi fungsi juga telah dipelajari dengan menggunakan teknik pencitraan otak fungsional. Selama subjek terlibat kegiatan tertentu seperti membaca aktivitas otak di monitor oleh positron emission tomography atau PET, atau functional magnetic resonance imaging atau fMRI. Lesi unilateral. Sebagian penelitian gagal mengonfirmasikan laporannya tentang perbedaan jenis kelamin dalam efek-efek lesi otak unilateral. Meskipun beberapa studi pencitraan otak fungsional menunjukkan bahwa perempuan melebihi laki-laki menggunakan kedua hemisfer dalam tugas-tugas terkait bahasa. Atau misalnya Jaeger et al. 1998. Kansaku Yamaura dan Kitazawa 2000. Meta-analisis 14 studi pencitraan otak fungsional tidak menemukan efek signifikan jenis kelamin pada lateralisasi pada bahasa. Split brain patient adalah jenis sindrom pemutusan ketika korpus kolosum yang menghubungkan dua belahan otak terputus sampai tingkat tertentu. Ini adalah asosiasi gejala yang dihasilkan oleh gangguan-gangguan hubungan antara belahan otak. Operasi bedah untuk menghasilkan kondisi ini atau korpus kolosotomi melibatkan transeksi korpus kolosum dan biasanya merupakan upaya terakhir untuk mengobati epilepsi refraktif. Awalnya kolosotomi parsial dilakukan jika operasi ini tidak berhasil. Kolosotomi lengkap dilakukan untuk mengurangi risiko cedera fisik yang tidak sengaja dengan mengurangi keparahan dan kekerasan kejang epilepsi. Sebelum menggunakan kolosotomi, epilepsi ditangani melalui sarana farmasi. Setelah operasi, penilaian neuropsikologi sering dilakukan. Hemisfer adalah dua sisi simetris yang membagi cerebrum. Biasanya disebut juga belahan otak, terdiri dari bagian kiri dan kanan. Hemisfer kiri memiliki cara kerja yang bersifat lebih analisis dan rasional, sedangkan hemisfer kanan memiliki gaya kognitif yang lebih bersifat holistik dan intuitif. Hemisfer kanan adalah khusus untuk kemampuan spasial dan pengenalan pola, sedangkan hemisfer kiri adalah khusus untuk berbicara, menulis, dan berpikir. Otak kanan. Otak kanan adalah otak yang berada di sebelah kanan dalam posisi perkembangan emosi atau emotional quotient. Fungsi otak kanan adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi komunikasi, seperti perkembangan bahasa nonverbal. Kedua, perkembangan intuitif, seperti seni, contohnya
menari, melukis, menyanyi, dan lain-lain. Ketiga, mengendalikan ekspresi manusia. Keempat, pusat hayalan dan kreativitas. Kelima, berpikir lateral dan tidak terstruktur. Cara kerjanya long-term memory atau memori jangka panjang. Otak kiri. Otak kiri adalah otak yang berada di sebelah kiri dalam posisi anatomis pusat perkembangan logika dan rasio, seperti matematika. Fungsi otak kiri adalah sebagai berikut. Pertama, perkembangan inteligensi. Kedua, berpikir secara sistematis. Ketiga, bahasa verbal. Keempat, berpikir linear dan terstruktur. Kelima, berpikir analisis dan bertahap. Dan cara kerjanya yaitu short-term memory atau memori jangka pendek. Contoh-contoh lateralisasi fungsi serebial. Subbagian ini mendeskripsikan beberapa contoh lateralisasi fungsi serebial. Hal ini lebih difokuskan pada spesialisasi hemisfer kiri, yaitu spesialisasi verbal dan motoriknya. Yang pertama ada superioritas hemisfer kiri dalam mengontrol gerakan ipsilateral. Ini adalah salah satu spesialisasi hemisfer kiri yang di luar dugaan. Ketika gerakan kompleks yang dikemudikan secara kognitif dilakukan oleh satu tangan, maka sebagian besar aktivitas tertentu juga terobsesi di hemisfer kontrolnya. Akan tetapi, aktivitas tertentu juga terobsesi di hemisfer ipsilateralnya. Dan efek dari hemisfer ini lebih besar hemisfer kiri daripada kanan. Hemisfer kiri berkemungkinan menghasilkan masalah-masalah motorik ipsilateral. Contohnya, lesi hemisfer kiri lebih memungkinkan mengurangi kekuatan gerakan tangan kiri daripada lesi hemisfer kanan untuk mengurangi gerakan tangan kanan. Yang kedua, ada superioritas hemisfer kanan dalam kemampuan spasial. Pada studi awal klasik, Levy meletakkan 3 balok 3 dimensi dengan bentuk tertentu di tangan kanan dan kiri. Kemudian mereka meneliti secara taktual. Ia meminta mereka untuk menunjuk stimulus tes 2 dimension yang merepresentasikan balok 3 dimensional itu. Pada tugas itu ditemukan superioritas hemisfer kanan dan menemukan bahwa kedua hemisfer itu tampaknya menjalankan tugas yang berbeda, di mana kinerja tangan kiri dan hemisfer kanan lebih cepat dan tanpa suara, sementara kinerja tangan kanan dan hemisfer kiri tampak penuh keraguan-raguan dan sering disertai dengan komentar verbal yang sulit dicegah oleh subjek. Yang ketiga ada superioritas hemisfer kanan untuk emosi. Menurut konsep lama tentang dominansi hemisfer kiri, hemisfer kanan tidak terlibat dalam emosi. Presumsi ini terbukti keliru. Bahkan analisis tentang efek-efek lesi otak unilateral menunjukkan bahwa hemisfer kanan lebih unggul dibanding hemisfer kiri dalam mengerjakan beberapa tes emosi, seperti dalam mengidentifikasi secara akurat berbagai ekspresi fasial emosi. Kemudian yang keempat ada kemampuan musikal superior hemisfer kanan. Dalam perbandingan kinerja yang dilakukan Kimura pada versi digit standar tes pendengaran dikotik, pada versi melodi tes itu dimainkan 2 melodi yang berbeda untuk masing-masing telinga dan meminta subjek untuk mengidentifikasi kedua melodi tersebut. Telinga kanan jauh lebih unggul dalam persepsi digit, sementara telinga kiri superior dan persepsi melodi. Hal ini konsisten dengan observasi bahwa lesi lobus temporal kanan lebih berkemungkinan untuk mendisrupsi diskriminasi daripada lesi lobus temporal kiri. Kemudian yang terakhir ada interpreter hemisfer kiri. Hemisfer kanan dan hemisfer kiri melakukan tugas-tugas kognitif dengan cara yang berbeda. Hemisfer kiri dapat diatribusikan pada sebuah mekanisme yang secara metaforik disebut interpreter. Kemudian dilakukan eksperimen dengan menebak di antara 2 cahaya dari atas atau bawah. Cahaya yang datang sebanyak 80% dari sekuensi acak. Subjek kontrol yang otaknya utuh dengan cepat menemukan bahwa cahaya atas datang lebih sering daripada cahaya bawah. Hemisfer kiri dari split brain subjek mengerjakan tugas seperti subjek kontrol yang utuh yang berusaha menemukan makna yang lebih dalam, dan akibatnya mendapatkan skor buruk. Sebaliknya, hemisfer kanan seperti tikus, tidak berusaha menginterpretasikan berbagai kejadian dan dapat dengan mudah belajar memaksimalkan respon yang benar dengan selalu memilih cahaya atas. Lanjut ke teori-teori literasi fungsi serebral. Mengapa literasi serebral berevolusi? Ada beberapa teori telah diusulkan untuk menjelaskan mengapa literasi fungsi serebral berevolusi. Semua teori itu didasarkan pada premis umum yang sama, bahwa menguntungkan bagi daerah-daerah otak yang menjalankan fungsi yang serupa untuk berlokasi di hemisfer yang sama.
Akan tetapi, masing-masing teori tentang asimetri cerebral merumuskan perbedaan fundamental yang berada antara fungsi hemisfer kiri dan kanan. Berikut ini adalah 3 teori asimetri cerebral yang menonjol. Yang pertama yaitu ada teori analisis sintetis. Salah satu teori asimetri cerebral adalah teori analitis sintetis. Analytic Synthetic Theory of Cerebral Asymmetry mengatakan bahwa ada 2 cara dasar berpikir. Yang pertama yaitu cara berpikir analitis dan yang kedua adalah cara berpikir sintetis, yang telah menjadi tersegregasi selama perjalanan evolusi masing-masing pada hemisfer kiri dan kanan. Menurut teori ini, hemisfer kiri beroperasi dengan cara yang lebih logis, analitis, mirip komputer, yang menganalisis stimulus input informasi secara sekuensial dan mengabstraksikan detail-detail yang relevan, yang ditempelinya dengan label-label verbal. Hemisfer kanan, terutama berfungsi sebagai pesintesis, lebih peduli dengan konfigurasi stimulus secara keseluruhan dan mengorganisasikan serta memproses informasi secara gestalt atau secara keseluruhan. Nah, meskipun teori analitis sintetis ini telah menjadi anak kesayangan psikologi populer, ketidakjelasannya menjadi masalah. Oleh karena itu, tidak mungkin menetapkan seberapa jauh sebuah tugas membutuhkan pemrosesan analitis atau sintetis. Sulit untuk menguji teori analitis sintetis secara empiris. Yang kedua yaitu ada teori motoris. Teori kedua tentang asimetri cerebral adalah teori motoris. Menurut Motor Theory of Cerebral Asymmetry, hemisfer kiri terspesialisasi bukan untuk mengontrol bicara itu sendiri, tetapi untuk pengontrolan gerakan-gerakan halus. Yang bicara hanya merupakan salah satu dari kategorinya. Dukungan untuk teori ini datang dari laporan-laporan bahwa lesi yang menghasilkan afesia juga menghasilkan defisit-defisit motorik lainnya. Sebagai contoh, Kimura dan Waston tahun 1989 menemukan bahwa lesi frontal kiri menghasilkan defisit dalam kemampuan untuk membuat bunyi bicara individual maupun gerakan wajah individual. Sementara lesi temporal dan parietal menghasilkan defisit di dalam kemampuan membuat sekuensi bunyi bicara dan sekuensi gerakan wajah. Salah satu kelemahan teori motoris untuk asimetri cerebral adalah ia tidak dapat menjelaskan mengapa fungsi motoris cenderung menjadi terrealisasi ke hemisfer yang kiri. Yang terakhir yaitu adalah teori linguistik. Teori asimetral cerebral yang ketiga adalah teori linguistik. Linguistic Theory of Cerebral Asymmetry mengatakan bahwa peran utama hemisfer kiri adalah bahasa. Sedangkan berlawanan dengan teori analitis sintetis dan teori motoris yang melihat bahasa sebagai spesialisasi sekunder yang terletak di hemisfer kiri karena spesialisasi primer hemisfer masing-masing adalah pemikiran, analitis, dan aktivitas motoris. Teori linguistik untuk asimetri cerebral didasarkan cukup jauh pada studi terhadap orang tunarungu yang menggunakan American Sign Language atau bahasa isyarat Amerika, bahasa isyarat dengan struktur yang serupa dengan bahasa lisan, dan mengalami kerusakan otak unilateral. Kemudian kita masuk di lokalisasi kortikal bahasa model Wernicke-Gueswin. Yang pertama ada anteseden historis model Wernicke-Gueswin. Lokalisasi bahasa dan sejarah lateralisasi fungsi dimulai di titik yang sama, yaitu dengan pendapat Broca bahwa sebuah daerah kecil di porsi inferior korteks prefrontal kiri atau biasa disebut Broca's area adalah pusat produksi bicara. Namun, ketika Karl Wernicke melakukan studi lokalisasi bahasa pada tahun 1874, ia menyimpulkan berdasarkan 10 kasus klinis bahwa ada daerah bahasa di lobus temporal kiri tepat di posisi posterior terhadap korteks auditorik primer yang berada di planum temporal kiri. Nah, daerah bahasa kedua menurut Wernicke adalah daerah kortikal komprehensi bahasa atau Wernicke's area. Wernicke mengatakan bahwa lesi-lesi selektif pada Broca's area menghasilkan sebuah sindroma afasia yang gejala-gejalanya bersifat ekspresif. Bentuk hipotesis afasia ini dikenal dengan
Broca's aphasia atau aphasia Broca. Nah, sebaliknya, menurut Wernicke, lesi-lesi selektif terhadap Wernicke's area menghasilkan sebuah sindroma aphasia yang defisit-defisitnya bersifat reseptif. Bentuk hipotesis aphasia ini dikenal dengan Wernicke's aphasia atau aphasia Wernicke. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu Broca's aphasia sama Wernicke's aphasia? Langsung kita bahas. Jadi, Broca's aphasia ditandai oleh komprehensi normal tentang bahasa tertulis maupun lisan dan oleh pembicaraan yang tetap, bermakna meskipun lamban, berat, terpotong-potong, dan diartikulasikan dengan buruk. Nah, sedangkan Wernicke's aphasia ditandai oleh komprehensi bahasa tertulis maupun lisan dan pembicaraan yang tanpa arti tetapi masih mempertahankan struktur, ritme, dan intonasi bicara normal superficial. Nah, ada juga pembicaraan yang berbunyi normal namun tanpa makna pada aphasia Wernicke yang dikenal sebagai word salad. Namun, menurut Wernicke, jika terdapat kerusakan pada jalur yang menghubungkan daerah Broca dan Wernicke atau yang biasa disebut arcuate fasciculus, maka akan menghasilkan tipe aphasia yang ketiga, yaitu conduction aphasia atau aphasia konduksi. Apa sih conduction aphasia itu? Jadi, conduction aphasia yaitu komprehensi dan pembicaraan spontan sebagian besar masih utuh pada pasien dengan kerusakan pada fasciculus arcuate. Tetapi, mereka akan mengalami kesulitan untuk mengulangi kata-kata yang baru saja mereka dengarkan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang model Wernicke-Gueswin. Nah guys, model Wernicke-Gueswin ini dia memiliki 7 model. Yang pertama korteks visual primer, kemudian gyrus angular, korteks auditorik primer, Wernicke's area, arcuate fasciculus, Broca's area, dan korteks motorik primer. Nah, semua komponen-komponen model ini tuh berada pada hemisphere sebelah kiri ya guys. Nah guys, 7 model Wernicke-Gueswin ini dia tuh mempengaruhi pendengaran, cara kita memahami kata-kata, kemudian kita berbicara dan juga membaca. Jadi langsung kita bahas aja ya guys. Yang pertama itu untuk mendengarkan dan memahami kata-kata yang diucapkan. Nah, suara dari kata-kata dikirimkan melalui jalur pendengaran ke area 41, yaitu korteks auditorik primer. Nah, dari sana mereka melanjutkan ke Wernicke's area, di mana arti kata-kata tersebut diekstrasikan. Kemudian yang kedua untuk berbicara. Arti kata dikirim ke Wernicke's area melalui arcuate fasciculus ke Broca area, tempat morfem berkumpul. Model tersebut mengusulkan bahwa Broca's area memiliki representasi untuk kata-kata yang diartikulasikan. Instruksi untuk berbicara dikirim dari Broca's area ke area wajah korteks motorik, dan dari sana instruksi dikirim ke neuron motorik wajah di batang otak yang menyampaikan perintah gerakan ke otot wajah. Kemudian untuk membaca. Nah, informasi mengenai teks tertulis dikirim dari visual area 17, 18, dan 19 ke angular gyrus atau area 39. Dan dari sana langsung ke area Wernicke untuk silent reading atau bersama dengan Broca untuk membaca dengan lantang. Evaluasi model Wernicke-Gueswin. Saat ini kita hampir menyadari nih bahwa setiap model proses kognitif kompleks yang melibatkan beberapa pusat neokortikal yang terlokalisasi yang digabungkan secara serial hanya oleh beberapa anak panah saja jelas memiliki kelemahan besar. Neokorteks tidak terbagi menjadi bilik-bilik rapi yang fungsi-fungsi kognitifnya mengikuti konsep-konsep yang kabur, seperti kompresi bahasa, program-program motorik bicara, dan konversi bahasa tertulis menjadi bahasa auditorik. Tes terakhir terhadap validitas sebuah teori yaitu sebuah prediksinya konsisten dengan bukti-bukti empiris. Model Wernicke-Gueswin awalnya didasarkan pada studi-studi kasus tentang pasien-pasien afasik dengan stroke, tumor, dan cedera-cedera yang mempenetrasi otak. Kerusakan pada kasus-kasus seperti itu seringkali menyebar, dan karena hal itu, mau tak mau mengganggu serabut-serabut saraf subkortikal yang menghubungkan lokasi lesi dengan daerah-daerah otak lainnya. Status model Wernicke-Gueswin saat ini. Bukti-bukti empiris telah mendukung model Wernicke-Gueswin dalam kaitannya dengan dua hal, yaitu pertama,
terbukti mengkonfirmasi bahwa daerah Broca dan Wernicke berperan penting dalam bahasa, karena banyak penderita afasia memiliki kerusakan kortikal yang menyebar, yang melibatkan salah satu atau kedua daerah ini. Kedua, ada kecenderungan bahwa afasia yang berhubungan dengan kerusakan anterior untuk melibatkan defisit-defisit yang lebih ekspresif, dan yang berhubungan dengan kerusakan posterior yang melibatkan defisit-defisit yang lebih reseptif. Tetapi, bukti-bukti tersebut belum mendukung prediksi-prediksi spesifik model Wernicke-Geschwind seperti: pertama, kerusakan yang terbatas pada batas-batas daerah kortikal Wernicke-Geschwind seringkali memiliki efek permanen yang kecil pada penggunaan bahasa. Kedua, kerusakan otak yang tidak termasuk daerah-daerah Wernicke-Geschwind dapat menghasilkan afasia. Ketiga, afasia Broca dan Wernicke jarang dalam bentuk murni seperti yang diimplikasikan oleh model Wernicke-Geschwind, karena afasia selalu melibatkan gejala-gejala ekspresif maupun reseptif. Keempat, ada perbedaan penting dalam lokalisasi daerah-daerah bahasa pada individu-individu yang berbeda. Nah, model Wernicke-Geschwind menjadi teori yang sangat penting. Tetapi, karena kurangnya dukungan empiris untuk prediksi-prediksi utamanya, model Wernicke-Geschwind banyak ditinggalkan oleh para peneliti. Walaupun begitu, model ini masih tetap menonjol baik di kelas maupun klinik. Pencitraan otak fungsional. Sebuah poin terakhir tentang pendekatan neuroscience kognitifnya. Otak subjek sehat sementara mereka membaca dalam hati. Metodologi Belliver dan rekan sejawatnya patut dicatat dalam kaitannya dengan dua hal, yaitu pertama, mereka menggunakan mesin fMRI yang sangat sensitif yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi berbagai daerah aktivitas dengan tingkat keakuratannya lebih tinggi dibanding kebanyakan studi sebelumnya dan tanpa harus merata-ratakan skor beberapa subjek. Yang kedua, mereka merekam aktivitas selama membaca kalimat alih-alih selama aktivitas-aktivitas yang lebih sederhana dan dapat dikontrol dan tidak alamiah yang paling sering digunakan dalam studi-studi pencitraan otak fungsional tentang bahasa. Perbedaan aktivitas selama membaca dan periode kontrol berfungsi sebagai dasar untuk mengakurasi daerah-daerah kortikal yang berhubungan dengan membaca. Kemudian ada studi PET Damasio tentang penyebutan nama. Tujuan studi Damasio dan rekan-rekan sejawatnya adalah untuk melihat secara selektif aktivitas lobus temporal yang terlibat dalam penyebutan nama-nama objek pada kategori-kategori tertentu. Mereka merekam aktivitas PET di lobus temporal kiri subjek-subjek sehat, sementara mereka sedang menyebutkan nama gambar-gambar yang sedang ditayangkan di layar. Untuk mendapatkan sebuah ukuran aktivitas lobus temporal tertentu yang terlibat dalam penyebutan nama, para peneliti mengurangi aktivitas yang direkam selama tugas ini dengan aktivitas yang direkam selama subjek menetapkan orientasi gambar. Sebuah poin terakhir tentang pendekatan neuroscience kognitif untuk bahasa, yaitu ada begeduknya banyak antusiasme bagi penggunaan teknologi pencitraan otak fungsional untuk mempelajari bahasa, sehingga ada kecenderungan di kalangan peneliti untuk mengabaikan pengetahuan yang diperoleh dari studi tentang lesi-lesi otak. Sains bekerja sebagai baiknya bila data baru ditambahkan ke data lama dan bukan untuk menggantinya. Gangguan atau kerusakan bagian otak terhadap bahasa. Gangguan fungsi bahasa disebut afasia. Berbagai subtipe afasia yang berbeda kadang disebut secara bersama sebagai deafasias. Beberapa tipe afasia secara eksklusif mempengaruhi bicara, tulisan atau disfraksia atau agrafia, dan membaca atau bisa disebut disleksia atau aleksia. Afasia berbeda dengan gangguan bicara secara fisik, atau bisa disebut juga disatria atau anartria yang disebabkan oleh lesi traktus piramidal, jarah serabus cerebrum, neuron motorik batang otak yang memersarafi otot-otot untuk berbicara. Disartria dan anartria mempengaruhi artikulasi dan fonasi, yaitu bicara. Tidak mempengaruhi pembentukan bahasa atau tata bahasa, morfologi, sintaks, dan lain-lainnya. Afasia Broca. Ketika kerusakan otak merusak produksi bahasa, kita menyebutnya afasia Broca atau afasia non-fluent atau afasia tidak lancar, terlepas dari lokasi kerusakan yang tepat. Afasias bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti cedera otak, pendarahan otak, kecelakaan, tumor, tersumbatnya pembuluh darah,
kurangnya oksigen pada otak, hingga pecahnya pembuluh darah di otak atau cerebrovascular accident. Afasia sendiri kerap kali kita kenal dengan nama stroke. Penderita afasia tidak mampu menggunakan dan mengerti bahasa lisan. Nah, afasia ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada non-fluent afasia atau jenis afasia yang akan terjadi apabila ada kerusakan pada jaringan bahasa yang letaknya di dekat daerah frontal otak bagian kiri. Ketika berkomunikasi, orang yang mengalami penyakit ini akan menggunakan kalimat yang tidak lengkap. Namun, biasanya pendengar masih bisa memahami maksud dari pesan yang disampaikan olehnya. Yang kedua ada fluent afasia, yaitu penyakit yang juga dengan istilah Wernicke afasia. Hal ini dapat terjadi akibat jaringan bahasa yang terletak di sisi kiri tengah otak mengalami kerusakan. Namun, orang yang mengalami jenis afasia ini dapat berbicara dengan lancar. Yang ketiga ada global afasia. Nah, jenis afasia ini akan terjadi bila jaringan bahasa pada otak sudah mengalami kerusakan yang parah dan meluas. Para penderitanya akan mengalami kecacatan yang tergolong berat dalam hal memahami dan berekspresi. Gejala-gejala afasia apa aja sih? Nah, secara umum, untuk mengungkap seseorang sedang terkena gejala afasia, kita bisa melihatnya melalui cara pengungkapan bahasa, bahwa mereka akan menunjukkan aspek-aspek bervariasi dalam produksi bahasa. Berupa penderita kerap kali menunjukkan bahwa dirinya kesulitan untuk mendeskripsikan dan mendiskusikan sesuatu. Bahasa yang dikeluarkan kadang tidak lancar. Produksi bahasa lambat kerap kali berhenti dan membutuhkan usaha yang berat. Mereka juga sering salah dalam pengucapan, mengganti bunyi dengan bunyi-bunyi yang tidak sesuai, kadang juga dengan pola yang tidak sesuai. Contoh hal-hal yang timbul sebagai permasalahan tambahan dari afasia. Yang pertama ada kelumpuhan separuh badan. Yang kedua, kegagalan dari separuh jangkauan penglihatan. Yang ketiga, ketidaktahuan akan bagaimana melakukan hal-hal tertentu. Yang keempat, permasalahan sehubungan dengan makan, minum, dan menelan. Yang kelima, persoalan dengan ingatan. Yang keenam, berbeda dalam merespon sesuatu. Yang ketujuh, epilepsi. Ketika otak yang mengalami cedera memulih, di otak akan terdapat parut luka. Terkadang parut ini yang menyebabkan korsleting atau arus pendek di otak. Yang terakhir mengenai optimalisasi otak terhadap bahasa. Contohnya, kecerdasan berbahasa, lokasi otak pada hemisfer kiri. Cara kerjanya meningkatkan kemampuan bahasa hingga sampai ke tingkat seni seperti kemampuan membuat dan mengapresiasi puisi, kemampuan menulis, dan bicara di depan publik. Cara meningkatkannya banyak membaca, melakukan permainan kata-kata dan kosakata. Nah, cara agar otak kita tetap optimal dalam melakukan kemampuan berbahasa ada 4 aspek. Yang pertama, menyimak. Menurut Underwood, menyimak adalah kegiatan mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan orang, menangkap dan memahami makna dari apa yang didengar. Nah, menyimak ini tuh berbeda dengan mendengar. Kalau mendengar itu kan identik dengan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sedangkan menyimak itu sebuah proses penyerapan dan pemilihan informasi dalam otak sehingga disimpan dalam long-term memory atau ingatan jangka panjang. Disinilah kinerja otak bekerja dan berkembang dengan baik. Yang kedua, berbicara. Penyampaian maksud atau ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, membaca. Nah, pusat pemerolehan berbagai pengetahuan keterampilan dari menyimak, berbicara, dan menulis ialah membaca. Menurut Stauffer, membaca itu merupakan transmisi pikiran dalam kaitannya untuk menyalurkan ide atau gagasan. Selain itu, membaca dapat digunakan untuk membangun konsep, mengembangkan pembendaharaan kata, memberi pengetahuan, menambahkan proses pengayaan pribadi, mengembangkan intelektualitas, membantu mengerti dan memahami problem orang lain,
mengembangkan konsep diri dan sebagai suatu kesenangan. Yang keempat, menulis. Sebagai pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara, kemudian mengalihkannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Nah, keempat keterampilan tersebut ini tuh saling berhubungan. Otak dapat optimal apabila kita bisa menangkap dan mencerna apa yang telah dijelaskan, serta mempraktekannya agar kemampuan berbahasa individu kita lancar dan terampil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh langsung diajukan di grup WA atau ya gimana lah nanti ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.